Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, teman-teman, Labib Al-Mubarok. Oke, kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya REST API ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu API ya. Kita akan mempelajari dari sebuah gambar ya. Kita cari saja. Nah, sebentar. Kita cari di sini ya. Nah, bukan api yang ini ya, teman-teman ya. RESTful API. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat dari misalkan yang mana nih? Kita cari aja nih. RESTful API. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi RESTful API itu intinya nanti dia itu kita lihat nih di sini ya. Ini contohnya. Nanti kita misalkan ingin apa request nanti ke internet, kemudian internet nanti mengirimkan ke REST API, habis itu dia mengirim ke web server nanti ngirim ke database. Nah, nanti dari database baru diolah datanya, nanti dikirimkan ke web server lagi, ke REST API lagi. Jika sudah pesanannya sudah tepat, nanti dikembalikan lagi ke internet, dan dia dari internet akan respon kembali ke dalam komputer kita ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, jika sudah mungkin segitu aja, nanti bisa kalian cari sendiri ya. Oke. Nah, yang pertama adalah kalian harus mendownload aplikasi namanya Postman ya teman-teman ya. Silakan download aplikasi Postman ini. Nah, dia wujud aplikasinya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nanti ada tulisan download di sini, silakan download. Ini karena saya sudah download jadi tampilannya seperti ini ya. Dan setelah kalian download Postman, dan pastinya itu akan dimintai login ya. Ini di aplikasinya. Nah, dia harus login dulu di awal ya. Entah itu kalian login pakai akun Google ataupun pakai akun GitHub, terserah kalian gitu ya. Ini adalah aplikasi Postman-nya ya. Nah, seperti ini. Ini tampilan utamanya nanti seperti ini ya teman-teman ya. Jika kalian sudah login, oke. Karena di awal-awal kita belum memakai Postman ini, jadi kita hapus saja terlebih dahulu. Ini kita download untuk jaga-jaga saja ya, buat nanti kedepannya biar tidak usah ribet lagi teman-teman. Nah, kita akan selajat. Kemudian yang kedua adalah kalian harus mempunyai yang namanya database ya teman-teman ya. Ya terserah kalian memakai MySQL ataupun mungkin database yang lain. Kalau saya di sini pakainya Laragon ya teman-teman ya. Ya, saya pakainya Laragon, aplikasi Laragon, karena dia sudah tersedia untuk MySQL-nya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan saja ya. Kita harus mendownload Laravel terlebih dahulu untuk apa namanya project kita ya. Kita lihat di sini instalasinya ya. Nah, ini kalian kalau sudah mendownload ini, kalian harus, kan kalian belum pernah download Laravel sama sekali. Nah, ini yang pertama kalian harus lakukan adalah ini ya teman-teman ya. Kalian buka
Windows PowerShell gitu ya. Nah ini Windows PowerShell, silahkan copy kode yang ini ya teman-teman. Nah, jangan nyemek, terserah kalau kalian pakai Apple ya pakai Mac OS, ataupun yang Linux ya Linux gitu ya, karena berbeda semua ya kodenya ya. Karena di sini saya pakai Windows, silakan kalian copy yang ini ya, silahkan dipastekan di sini ya. Karena saya sudah mendownload, saya skip saja. Nah itu tadi untuk fungsinya mendownload PHP dan juga Composer ya teman-teman ya. Nah yang kedua, kalian mendownload kalian mengcopy paste yang ini teman-teman. Composer Global Require Laravel /installer. Nah yang ini untuk mendownload Laravel installer pada sistem komputer kalian ya, ataupun laptop kalian. Silakan copy, masukkan juga di sini ya, paste di sini, kemudian enter ya. Jika instalasinya sudah selesai, maka silakan kalian lanjutkan dengan ini ya. Di sini ada keterangannya, creating an application ya, untuk mendownload untuk membuat folder project Laravel kita harus memasukkan kode ini ya teman-teman ya. Bisa kita copy misalkan ya. Tapi sebelumnya karena saya mau menaruh ini kalau sudah misalkan sudah copy paste yang dua ini, kita bisa langsung cancel aja yang ini. Ini kita cancel aja ya. Jika sudah selesai kita cancel. Nah kita tinggal buka folder dimana kita akan membuat project Laravel kita ya teman-teman. Misalkan kita akan menaruh di local disk D ya, kita buat folder baru di sini. Misalkan kita tulis Laravel API ya teman-teman, seperti ini. Nah kita masuk ke dalam foldernya. Silakan kalian buka di sini ke sebelumnya ya, ini ya, ini foldernya. Klik kanan, kemudian open in terminal ya. Nah maka dia akan mengarahkan kita ke Windows PowerShell tapi ke folder Laravel API. Nah silakan kembali ke browser, kalian copy yang ini ya. Nah copy ya, kan pastekan di sini. Kalian ganti nama folder kalian ya, kan kalian membuat nama foldernya Laravel API, Laravel API. Seperti ini ya teman-teman ya. Bisa kalian kita ulang lagi, jangan Laravel API tapi Laravel ya, nggak apa-apa gini aja ya teman-teman ya, nggak apa-apa, hanya besar ya seperti ini. Silakan kalian pencet enter ya. Karena kita memakai Laravel 12, maka Laravel yang terbaru, maka dia akan otomatis ke Laravel 12 yang sekarang ya teman-teman. Silakan pencet non, tulis non seperti ini, enter. Karena kita tidak akan memakai starter kit ya, kita akan memakai yang biasa saja ya teman-teman, yang Laravel original. Tunggu hingga loadingnya selesai ya teman-teman ya. Nah ini sini ada dokumentasi tentang database juga ya teman-teman ya. Nah ini bisa pakai MySQL, MariaDB, atau mungkin SQLite ya teman-teman ya. Nah bisa dilihat seperti itu ya. Kita kembali ke installation, lihat ke bawah ya. Bisa kita menjalankan ini setelah penginstalan nanti. Kita tunggu sampai instalasi Laravelnya selesai ya teman-teman ya. Dan pastikan juga kalian terhubung dengan internet ya teman-teman.
seperti ini agar dia bisa menginstal folder untuk Laravelnya nanti. Kita tunggu saja. Ini agak lama ya teman-teman. Kita bisa lihat-lihat dulu tentang instalasinya seperti apa gitu ya, dokumentasi tentang instalasinya teman-teman. Ini ada creating an application yang tadi sudah kita. Dan konfigurasinya, jika kalian memakai database MySQL, kalian bisa mengubah environmentnya menjadi seperti ini nanti ya teman ya. Nah, kemudian banyak lagi nanti ya teman ya. Ini untuk yang hard ya, jika kalian memakai aplikasi Laravel hard. Nah, seperti itu ya. Ntar kita lihat lagi ke sininya. Sepertinya ada terjadi error ya teman-teman ya. Lama banget soalnya. Sebelumnya kita aktifkan saja dulu Laragonnya ya. Seperti ini. Kita buat baru aja kali ya teman ya. Kita ulang saja. Kemudian dia nge-stuck di sini ya teman ya. Kita hapus lagi aja. Kita hapus, kita ulang dari awal ya. Yang dalam kita hapus. Seperti ini. Kita ulangi. File new, kita ganti namanya jadi API Laravel. Ini kan. Kasih non. Tinggal kita tunggu saja ya teman-teman ya. Jika ada error maka kita akan menggunakan kode yang berbeda ya, bukan Laravel new tapi pakai format composer nanti. Nah, seharusnya dia sudah lanjut ya teman-teman, karena sudah 100% harusnya lanjut. Sepertinya ada error lagi dia ya. Nggak mau, saya juga nggak tahu karena apa ini. Kita hapus dulu ini. Kita cancel lagi. Kita hapus lagi ya. Nah, jika teman-teman mengalami hal yang sama, teman-teman bisa menggunakan cara ini ya. Terminal, komposer, fire, Laravel di sini kasih nama seperti ini teman.
kuasa lah teman. Kita coba kayak gini saja, browser wire laravel slash laravel, udah seperti ini saja dulu ya teman-teman ya. Maka dia akan mendownload ya. Nah, akan langsung mendownload project laravelnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya teman-teman ya. Kita lihat. Nah, di sini bagian laravelnya sudah jadi. Setelah itu kita tinggal ini enggak semuanya ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dari sini apa ya, karena saya sebelumnya belum pernah kayak gini teman. Kita tanpa Laravel installer ya. Saya lupa ingat soalnya kodenya teman. Oh ya ini Composer create project ya teman-teman ya. Sebelumnya ini kita hapus saja teman-teman. Sebenarnya itu tadi sudah jadi ya teman-teman, cuma kita hapus lagi. Kita tulis seperti ini, Composer create project Laravel oh iya mas. Bentar. Kemudian kita lihat tadi namanya, nama proyek Anda. Oke teman-teman ya. Tulis di sini nama proyeknya adalah Laravel. Coba bisa nggak ya? Nah bisa ya teman-teman ya. Seperti ini bisa. Kita tinggal tunggu saja. Oke teman-teman, kita mengalami problem ya teman-teman ya. Itu adalah problemnya dia nggak mau melanjutkan dari sini ya teman-teman ya. Nah problemnya mungkin laptop saya harus di restart ya teman-teman ya. Jadi untuk video selanjutnya nanti ya teman-teman ya. Intinya kita tadi sudah mendownload Postman terlebih dahulu dan mendownload Laravel installer ya teman-teman ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti kita lanjut videonya teman-teman. Oke. Goodbye.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Melanjutkan error kita yang tadi ya. Jadi sudah ketemu masalahnya. Sekarang kita tinggal buka folder. Jadi kalau kalian sudah download Laragon, saya sarankan mending ke pakai install Laravelnya pakai Laragon saja langsung ya. Nanti di www sini. Kita jalankan dulu ini Laragonnya ya. Kemudian silakan buka terminalnya. Silakan buat di sini seperti ini. Composer, create project, Laravel/Laravel, dan sama dengan data seperti ini 12.0, dan di sini nama projectnya ya teman-teman ya. Sekarang isi nama project kalian, misalkan project API gitu ya, project API seperti ini teman-teman ya. Silahkan pencet enter, maka dia akan create project Laravel kita ya teman-teman. Silahkan ditunggu saja sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, sudah selesai ya. Kita tinggal pencet cd terus nama project kita tadi ya teman-teman ya. Project API seperti ini. Nah, silakan kalian tuliskan kode spasi titik ya. Ini untuk membuka VS Code ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini nanti tampilannya. Nah, kita akan mengatur di bagian env-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah dari sini. Kita tarik ke atas. Nah, di sini silakan pencet kontrol garis miring ya teman-teman. Nah, dia akan jadi seperti ini. SQL-nya kita ganti. Jadi MySQL. Kemudian ini namanya kita ganti juga. Jadi Project API. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk passwordnya, karena kita memiliki password ya. Kalau yang tidak ada passwordnya, jadi tidak usah ya. Nah, jika sudah seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk bagian env-nya seperti ini teman-teman. Oke. Kita bisa lihat di database ini ya. Dia akan mengarahkan kita ke phpMyAdmin gitu. Kita buka ini ya. Seharusnya dia mengarahkan kita ke phpMyAdmin. Kita harus menunggunya ya, sabar ya. Agak nge-lag. Nah, seperti ini. Kita hapus satu ya, kita butuh yang satu saja. Kasih root, ini juga passwordnya. Ini teman-teman. Nah, bisa sampai sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini belum masuk ya datanya di sini teman-teman. Bisa nanti kita di PHP Artisan Migrate ya teman-teman. Jadi nanti saja kita akan masuk ke pembahasan bagian database migration ya teman-teman. Di sini ada register table. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah sebagaimana dalam gambar ya. Nah, yang ini. Nah, kita akan membuat
bagian seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti ada email bagian users ya. Ini kan tadi create users table ya. Jadi ada table users, terus nanti ada post, ada juga bagian comment ya teman-teman. Nah, di bagian users itu ada nanti ada email, username, password, first name, last name, dan timestamp. Timestamp ya teman-teman. Seperti itu. Kita langsung saja ke sini. Nah, di sini sudah ada ID, kemudian pertama ID ya, kemudian email. Email kita pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Ini kita tambah username ya. Ini username. Kemudian verified email verified tidak butuh ya, kita butuhnya password. Jadi ini dihapus saja. Nah, password kemudian kita copy ini ya. Nah, yang password yang ini kita ganti dia jadi first name ya. First name, yang bawah kita ganti lagi jadi last name. Name, kemudian kita tambahkan di sini new label ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah, yang first name ini kita kasih unik ya, agar dia tidak sama seperti nama yang lain nantinya teman-teman. Begitu juga username, kasih unik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah berarti bagian user table-nya sudah ini ya, udah ada email, username, password, first name, last name, timestamp ya. Kita lihat ID, email, username, password, first name, last name sudah lengkap semuanya ya teman-teman. Kita kasih di sini tambahan aja mungkin 150 gitu ya kan. 150 juga. Sudah seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal membuat bagian post ya teman-teman ya. Dengan cara kita memakai terminal yang ada di sini, ketik new terminal ya. Bagian atas sini new terminal, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, yang akan kita tulis di sini adalah PHP artisan make ya. Migration kita kasih di sini migration post ya teman-teman ya. Post seperti ini ya. Silahkan kalian enter. Nah, maka dia akan tersedia di sini ya. Coba kita hapus lagi ya teman-teman ya. Ada kesalahan. Kita ulang di sini, jadi misalkan PHP artisan make migration kita tulis di sini akan stable seperti ini ya teman-teman ya. Dia akan nah yang ini ya teman-teman ya, post table itu namanya post. Nanti komen ya kita bikin juga. Di sini ada title, new content, author, dan
timestamp ya teman-teman ya. Kita ke sini. Nah, di sini belum ada apa-apa ya teman-teman ya. Lihat di sini kan seperti ini ya. Public function ini belum ada ya kan sekali. Kita akan menambahkan di sini call string. Nah, seperti ini ya. Kita ganti call stringnya itu jadi title ya. ID dulu yang pertama ya. Kita lihat sini, ini kita copy paste aja dulu. Control copy. Nah, seperti ini. Oh, ada yang salah ya tandanya. Bentar. Coba kita lihat tutorialnya di YouTube ya. Yang ini. Sebentar, teman-teman. Agak nge-lag ya laptopnya ya, karena kebanyakan aplikasi yang dibuka. Nah, bisa kita lihat ini tadi 100 saja ternyata ya. Ini 100, nanti kita ubah. Migration, nama filenya adalah create post table, kayak begitu aja. Tungguin dan kita lihat udah nggak sih dibikinin. Nah, ini dia filenya, berarti udah berhasil ke. Oh ya, seperti itu ya. Kita ulangi di sini. Kita hapus lagi yang ini ya. Nah, kita tulis php artisan make migration create post tables. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Nah, setelah itu silakan di sini kita isi lanjutan dari ini ya, yang mirip-mirip. Jadi di sini ada string title nanti ya, seperti di dalam video nanti di sini. Loading dulu teman-teman. Berat ya. Nah, coba kita lihat. Kebikin. Ini sekarang kita bakal edit kolomnya sesuai taruh sini, kita ganti foreign key-nya ke kolom apa yang foreign key, yaitu nah, strukturnya delete. Udah selesai. Nah, seperti ini ya teman. Nanti string title 255 news content ya. Sini tulis table string. Nah, seperti ini. Title 155. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh lagi di sini table ya. Table tadi teks ya teman-teman ya. Teks
tulis new content. New content jadi dalam gambar ya, news content. Konten, kemudian bawahnya apa ini, author timestamp. Bisa kita lihat di sini ya, contohnya seperti apa. Kita tunggu. Nah seperti ini ya teman-teman. Inside not big integer, itu ya teman-teman. Text news content sudah. Timestamp nanti foreign author sebagainya. Ini kita hapus saja, tidak apa ya. Nah kita kasih table lagi di sini. Nah, ini ya, inside not big integer. Sudah, di sini kita kasih author ya, ini kan. Lihat author ya. Di sini juga author. Ini saya heran ya teman, sering banget gini. Jadi sabar aja deh. Nah, inside not big integer ya, sama ya teman-teman ya. Is of the left, foreign, author, reference, ID, on users. Seperti itu kan. Integer tadi apa? Author doang ya teman-teman. Nah sudah. Kita kasih di sini table tulis soft sama ya. Aduh, kasih lagi di sini table foreign. Ntar kita lihat lagi. Nah ya, soft delete D nya besar ya teman-teman. Foreign auto references on. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kita ubah dulu yang ini. Foreignnya author. Dan di sini branches. Dan di sini apa tadi? ID ya teman-teman. Ini author, ID on users. Seperti ini teman. Table foreign author references ID on user ya. Sama ya. Table foreign author references ID users. Kasih gini deh.
Ini sedang diproses ya teman-teman. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, silahkan sebentar. Ini ada error ya di sini ya teman-teman. Dia load ulang ya teman-teman. Oke, tidak ada error. Tinggal kita PHP Artisan migrate. Kita tunggu, pencet yes. Nah, termigrate ya teman-teman. Bisa cek di sini. Mungkin di sini. Nah, ini bukan ini. Kita refresh dulu teman-teman. Nah, ini project API, kita bisa lihat di sini ada users, ada post ya. Nah, ini ada struktur. Coba kita lihat yang post. Nah, ini ada ID, title, news, content, author, created ad, delete ad. Seperti itu. Ini kita kasih itu juga apa namanya? Table soft delete. Nah, ya itu. Seperti ini ya, teman. Ya. Nah, mungkin ini dulu, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.